Ada dulu kan seseorang bilang ya dia ingin kuat menetapkan yang namanya Peggy Setiawan Kulibangunan yang saat ini ya. Jadi begini, ketika dia diwawancara ya, karena Peggy Setiawan itu adalah otak pelakunya, dia bilang begitu ya. Artinya rekayasa ini dari keluarga Peggy dong ya, Kulibangunan yang saat ini di pra-peradilan. Nah, dari mimiknya kemarin itu bicara gini, jangan sampai ada Peggy-Peggy yang lain gitu. Jadi gitu aja bro, kalian harus paham. Artinya menyembunyikan sesuatu. Harusnya dia ingin menetapkan sebagai tumbalnya itu Peggy Setiawan Kulibangunan yang ini, ya kan, yang saat ini di sidang. Nah kalau sampai ini bebas, ya kan, kecewa berat dia. Kenapa? Ingat kata-kata dia, jangan sampai ada Peggy Setiawan yang Peggy-Peggy yang lainnya. Artinya mengarah kemana? Peggy-Peggy yang lainnya masih ada nggak? Masih lah. Ya bisa jadi itu orang yang dia kenal, Peggy yang lainnya pastilah. Ya pasti dia kenal. Itu aja bro. Jadi banyak orang kru-krunya itu ingin menangkap saya tuh di situ. Saya sambil ndagel, tapi itu pasti. Ya jadi begini. Setelah kasusnya Peggy Setiawan ini di pra-peradilan, apakah polisi ya membebaskan yang namanya Peggy Setiawan? Seandainya Peggy Setiawan ini bebas, ya apakah ini akan pengadilan pencarian selanjutnya akan kemana? Ya kan masih ada seperti kata Putri. Jangan sampai ada Peggy-Peggy yang lainnya, ya berarti Peggy yang lainnya masih ada dong di belakang. Seperti itu ya, jadi mau nggak mau ya mau nggak mau Peggy yang lain itu harus dicari. Kalau Peggy Setiawan Kulibangunan ini dibebaskan ya kan, mau nggak mau Peggy yang satunya itu harus dicari bro. Kenapa Anda keberatan kalau saya berkata seperti itu ya kan? Jadi dari ucapannya aja kita harus telaah, harus paham ya. Dia kan wawancara nih, dia bilang merubah identitas ya, dia berdua sama temannya itu ya, anak buahnya Paris itu ya. Dia ingin menetapkan, mengarahkan agar Peggy Setiawan Kulibangunan ini ditetapkan jadi tersangka dengan alasan karena mereka udah merubah identitas 2008-2009 ya kan, sedangkan kejadian Vina itu 2016 ya begitu kan. Nah jadi mau nggak mau yaitu tumbalnya Peggy Setiawan Kulibangunan. Nah seandainya itu di ini dalam hatinya begini, kalau ini sampai nggak dipenjarakan nih gawat nih ya, jangan sampai ada Peggy yang lainnya. Memang Peggy yang lainnya masih ada ya kan. Jadi ya bagi kamu yang komen di situ yang selengean saya itu ya bilang gacor lah segala macam lah, bodoh amat, yang penting Anda mendengarkan saya kan. Artinya kata-kata pengacara itu bersama temannya itu masih ada Peggy, jangan sampai ada Peggy yang lainnya. Kenapa jangan sampai ada yang Peggy yang lainnya, saya tanya. Kenapa? Takut dengan Peggy yang satunya. Ya kan? Sehingga bersikeras untuk menetapkan Peggy Setiawan Kulibangunan ini sebagai tersangka dengan alasan kekuatannya bukti bahwa dia merubah identitas. Ya kan? Seperti itu kan? Sebelum pernikahannya. Jadi itu kan. Nah saya mengingat ucapan seorang pengacara itu, jangan sampai ada Peggy yang lainnya ya kan. Mau nggak mau kamu hanya itu Peggy yang satu itu doang ya kan yang kamu penjarakan. Jangan sampai ngenek Peggy yang lainnya gitu kan. Kenapa? Orang itu orang kamu kenal kan ya enggak. Peggy yang lainnya itu kamu kenal kan. Jangan sampai kan, jangan sampai dia dicari kan. Dari situlah Anda harus paham apa kata-katanya ya kata-kata itu. Jadi saya jadi teringat, oh berarti kalau yang namanya Peggy Setiawan ini ditumbalkan seperti ini, jangan sampai kepolisian yang lainnya mengarah ke Peggy yang lainnya seperti itu, karena udah dibayar kan, gagal kan. Nah jadi begitu bro. Mudah-mudahan Peggy ya, kalau ada kemungkinan besar dia bebas ya. Untuk pengacara-pengacara, tim-timnya Peggy Setiawan ya, semangat terus, jangan pernah lelah. Dan arahkan kembali pencarian
untuk kepolisian, karena ini kan udah geger ya Peggy Setiawan ini ya. Ya kita harus mencari fakta yang selanjutnya. Kenapa? Kalau memang ada kata-kata jangan sampai ada Peggy-Peggy yang lain, itu harus ditelusuri. Peggy yang lainnya masih ada berarti, ya kan? Peggy yang lainnya masih ada. Seperti itu. Ya harus dicari. Polisi juga kalau memang yang namanya Peggy Setiawan udah dibebaskan, mau dibawa kemana? Ya kasus ini. Ada pertanyaan kan? Mau dibawa kemana? Ya mau nggak mau kita harus ini ya kepolisian Republik Indonesia ini ya mau nggak mau bekerja keras juga. Daftar DPO itu tampilkan agar dicari kembali Peggy yang lainnya itu ya, jangan sampai menumbalkan lagi kuli bangunan. Karena kalau hanya kuli bangunan ya anaknya Pak Cecep juga kuli bangunan kan, dia yang ngaku sendiri kan sama aku ya pekerjaannya apa kuli bangunan kan. Nah jadi begitu, jangan sampai. Ya kemana itu orang-orang pada kendor? Kemana itu keluarganya Vina pada kendor? Ya kan? Ya dah. Nah pengacara udah kendor. Kemana itu orang-orang? Hadir nggak? Nah begitu bro. Ya jangan sandiwara satu persatu akan terbongkar. Jadi mudah-mudahan juga AF juga ditangkap. Ya kenapa? Itu CCTV yang ambil kan dia. Ya. Yang manjat kurang tahu, cuman mobil dia yang berhenti di CCTV itu ada salah satu orang manjat di sana ambil, ya kan? Jadi di situ bro, benar kata Bapak Susnado Haji, jangan-jangan AF pelakunya, ya kan? Ya pelaku ini sebenarnya ada 3, ya ada 3 pelaku beratnya, itu pelaku pemerkosanya, ya kan? Nah pemukulnya siapa? Ya jadi 4, itu aja, ya jadi mudah-mudahan ya pemerkosanya itu banyak ya orangnya, cuman yang dia kenal orang yang terdekat itu ya anak pejabat salah satunya. Indonesia jangan kalah dong, masa Indonesia hukum takut dengan anak seorang pejabat, cucu seorang pejabat, kemudian keponakan seorang pejabat. Jangan sampai Indonesia ini kalah. Masa rakyat Indonesia punya namanya lawyer yang hebat-hebat kalah dengan ini ya. Cuman begini, apakah mungkin Bapak Jokowi bisa unjuk taring? Karena orang pejabat ini ya berpengaruh sekali dengan orang-orang istana, begitu kan? Jadi wajarlah kalau 2016 Bapak Jokowi sampai 2024 ini kasus Vina itu ngambang, ya kan? Ya artinya dia melindungi seseorang, ya tak? Nah begitu, kalau memang dia benar-benar mau mengangkat keadilan, nggak seperti sampai 2024 bro. Ya, makanya presiden aja takut sama anak pejabat kan, jangankan yang lain, ya kan? Anak pejabat itu berpengaruh sekali, cucunya pejabat, keponakan pejabat itu berpengaruh sekali, ya. Nah begitu, mudah-mudahan ya setelah bebasnya Peggy Setiawan kuli bangunan ini, arahkanlah kepolisian, saya harap ya kepolisian terutama di Polda Jawa Barat, arahkanlah pencarian DPO untuk Peggy yang Setiawan ya, Peggy Setiawan yang lainnya itu, yang kata Putri masih jangan sampai Peggy Setiawan yang lainnya itu, ya kan? Mudah-mudahan kepolisian Jawa Barat ya mencari lagi daftar DPO ya, pemerkosanya Vina, pembunuhnya Vina, jadi ya seperti itu. Semuanya mudah-mudahan itu diangkat oleh kepolisian, daftar DPO itu mana orangnya, fotonya, jangan hanya nama ya, Andi dan Dani, Peggy Setiawan. Jadi jangan hanya itu nama aja, tampilkan dong fotonya, ya kan? Nah kalau memang yang namanya motor Peggy Setiawan kuli bangunan buat barang bukti, kenapa pula kepolisian Jawa Barat nggak ambil yang nama Peggy Setiawan yang lainnya itu, diambil pula motornya sebagai barang bukti untuk menguatkan kan? Jadi salam waras aja di situ. Indonesia jangan sampai menyerah loh, jangan sampai menyerah. Ya kasus Vina ini kalau menyerah kalian mengambang, akan dibawa kemana hukum ini? Ya pencarian seperti apa lagi setelah Peggy Setiawan ini kuli bangunan ini bebas?
Ya mau nggak mau, kalau menurut saya kepolisian juga harus mencari daftar DPO.